Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Baik teman-teman, kali ini tempatnya berbeda. Saya akan berbagi sharing materi kali ini beda dengan biasanya ya teman-teman. Biasanya kalau sharing biasanya di dapur, karena di dapur sekarang sedang perbaikan, maka saya sharing di dalam ruang tamu ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebermanfaatan yang akan saya sampaikan ya teman-teman. Baik, nah kemarin sebelum saya akan ke materi yang kita bahas, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa saya lupa, tujuan dari gainer atau fungsi dari gainer. Nah, di sini saya mengenalkan ini produk dari Linden Nutrition yaitu Linmas, dimana kandungannya ini teman-teman ada 3-in-1 formula. Yang pertama, Linmas ini sudah menggunakan grass fed whey protein isolate sebagai sumber proteinnya, jadi ini sangat bebas sekali laktosa. Buat teman-teman yang sedang ada masalah dengan pencernaan, mual, kembung, diare, bahkan sampai hal-hal yang mengganggu tentang sistem pencernaan lain, ini aman. Kemudian yang kedua, ini sudah ada lisinnya teman-teman. Lisin ini asam amino yang memicu hormon tubuh kita ini agar menjadi mudah lapar, sehingga kebutuhan surplus kalori jika menggunakan ini akan cepat terpenuhi karena bulking. Kemudian yang ketiga, yaitu ini sudah ada kreatinnya. Kreatin ini banyak manfaatnya teman-teman, selain juga bisa mengikat air dalam massa otot, menambah performa, dan juga pastinya akan menambah size ukuran kita ya. Jadi ini sudah paket lengkap. Kemudian apa sih manfaatnya? Yaitu manfaatnya adalah dari kita menggunakan ini bisa membantu surplus kalori, bisa membantu program kita yang sedang bulking, yaitu menaikkan massa otot dan juga berat badan teman-teman ya. Jadi tujuannya itu. Dan suplemen ini, semua apapun jenis suplemen itu, yang perlu ingat teman-teman adalah sebagai bersifat penunjang, bukan yang utama. Yang utama adalah tetap yaitu real food harian, tahu, telur, tempe, daging, ayam itu sudah cukup buat teman-teman jika ingin memenuhi kebutuhan protein dalam membangun massa otot. Nah, oke, saya sudah jawab bagian yang gainer. Nah, sekarang saya akan membahas tentang yaitu kunci jika kita ingin sehat itu hanya satu. Kunci kita tuh sehat hanya satu sebenarnya teman-teman. Apa itu? Yaitu jangan sampai sakit. Nah, ini sudah baik, karena ini sudah sudah banyak yang bertanya sama saya dan juga sudah sering penasaran. Saya kok latihan, saya sudah saya dibandingkan dengan mereka yang sudah latihan sekian bulan, kok saya tidak sakit-sakit, malah saya sehat-sehat. Nah, ini banyak yang bertanya seperti itu. Nah, makanya melalui pertemuan kita kali ini teman-teman, saya akan berbicara tentang yang namanya yaitu tubuh kita ini sudah cerdas teman-teman ya. Tubuh kita ini tidak ada yang namanya sensor urgensi. Jadi ketika kita, walaupun kita sering mager, walaupun kita sering begadang, walaupun kita juga makan sembarangan lah, apa saja masuk tanpa hitung-hitungan, tanpa ada perhatian, entah itu dari makanan cepat saji, entah itu sering banyak gorengannya, banyak lemaknya, tepungnya, memang tubuh kita tidak ada sensornya, sensor urgensi. Jadi pasti merasa saya ini baik-baik saja, saya ini fine. Nah, bahkan tidak banyak juga yang olahraga itu bahkan meninggal. Nah, ini menarik sekali kita bahas teman-teman. Jadi kembali yang ke tadi, memang tubuh kita ini Allah benar-benar ciptakan sempurna teman-teman. Saking sempurnanya tubuh kita ini cerdas. Contoh ketika kita latihan yang ada yang namanya spot reduction ya, kita tidak tahu bagian lemak mana ataupun otot mana yang dilatih yang terbakar kalorinya. Misalkan kita latihan perut, sit up, belum tentu di bagian lemak, belum tentu di bagian perut lemak kita yang akan dipakai atau berkurang. Nah, itu namanya spot reduction. Nah, ini juga kaitannya dengan yang tadi, sehat tadi. Saya
saya jarang latihan, saya tidak pernah latihan, saya makan sembarang, kemudian juga saya sering begadang, saya kok fine, saya kok sehat. Nah ini teman-teman, makanya jadi ini adalah tubuh tidak ada yang namanya sensor urgensi. Tetapi nah ini yang bahaya. Tetapi ketika sudah penalti, ketika sudah pelanggaran, ketika sudah sampai di titiknya, titik temu teman-teman, kenapa kok tidak selama ini tidak olahraga, selama ini tidak mengatur pola makan, selama ini sering begadang. Nah teman-teman akan merasakan sendiri nanti betapa luar biasanya ketika kita sehat, kita malah menyepelekan sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan, saya kok baik-baik saja, daripada itu yang sering olahraga kok malah sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitannya yang bagaimana? Yang pasti kalau sering sakit-sakitan adalah ya mungkin DOMS, mungkin nyeri, mungkin juga habis latihan angkat berat dengan intensitas yang cukup, akhirnya terjadi ngilu, nyeri, tapi itu DOMS. Ya, bukan sakit-sakit yang ditimbulkan oleh degeneratif itu tadi teman-teman. Jadi poinnya adalah ketika kita mendengar pertanyaan atau statement seperti itu, kita kembalikan kepada diri masing-masing. Apakah kita mau menanggapinya? Apakah kita ya tetap go ahead, kita tetap lurus, atau kita bahkan mencernanya dalam-dalam, bahkan bukan menjadi masukan. Kalau buat saya tidak ngefek, alias tidak ada artinya buat apa. Nah di situ maksud saya teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan atau statement seperti itu, buat apa olahraga? Saya ini tidak olahraga, saya makan sembarangan, saya sehat. Ya sudah, silakan. Nah, silakan, urusanmu, urusanku. Tapi tidak usah kepoin urusanku. Tidak perlu ya. Kadang juga merendahkan yang namanya olahraga yang angkat beban. Itu sok-sokan pengen besar, pengen six pack, pengen dada bidang, bla bla bla, macam-macam lah. Artinya menyepelekan lah. Nah kalau yang mungkin itu juga perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi teman-teman, karena sekarang juga semakin canggihnya, semakin berkembangnya teknologi, mata kita juga sering dimanjakan dengan visualisasi yang memanjakan mata, yang indah-indah ya. Contoh misalkan wajah bisa diedit dengan filter. Ada juga AI sekarang, cerdasan buatan ya, bisa buka baju kemudian sudah timbul six pack. Itu menurut saya kalau kita tidak mengikuti adaptif ya perkembangan teknologi, justru akan membahayakan bagi diri kita sendiri teman-teman. Nah jadi titik poinnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, memang kunci sehat itu hanya satu, yaitu jangan sampai sakit. Nah, tetapi teman-teman di sini yang sefrekuensi, yang sudah mulai berjalan, atau juga yang masih atau juga yang masih membuat planning, membuat rencana, menyusun jadwal kapan bisanya latihan, ya mudah-mudahan suatu saat benar-benar terlaksana. Kalau saat ini mungkin masih sibuk atau mungkin apalah, ya silahkan. Saya hanya di sini, poin kali ini yang akan saya sampaikan di sini, yaitu kita tetap fokus sama diri sendiri, goals. Tetap itu sudah. Kalau saya fokuskan sama goalsnya Anda, tidak perlu melihat orang lain. Tetap setiap hari itu adalah Anda, musuh Anda sendiri, bukan orang lain teman-teman. Kalau kita misalkan bermusuhan dengan orang lain, kita barometernya orang lain, 1 bulan, 1 minggu kita latihan bahkan tidak ada artinya apa-apa jika kita barometernya orang lain yang sudah jadi badannya. Artinya kita tidak ada rasa qanaah, kita tidak ada rasa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita sudah sampai di titik ini. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat teman-teman, bisa menambah wawasan dan juga bisa membuka mindset buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih goyah ya, istilahnya goyah lah dengan statement-statement yang melemahkan seperti itu. Mudah-mudahan tetap fokus sama diri sendiri, fokus sama goals. Ingat, kita latihan bukan untuk dinilai, kita latihan bukan untuk mencapai suatu validasi, kita juga bukan latihan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita latihan untuk berubah dari pola hidup kemarin yang kurang baik, pola makan, pola latihan, pola tidur yang kurang baik menjadi lebih baik.
pastinya, dan manfaatnya adalah untuk investasi jangka panjang. Begitu ya teman-teman ya, sudah kurang lebih 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti saya akan juga membagikan tutorial latihan di rumah saja, karena hari ini saya libur di Seven Gym. Jadi kali ini mungkin hanya sharing ataupun juga latihan di rumah saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Lervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.